warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Cesi silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ketua kelas hadir semua? Hadir. Anak-anak, apakah ada tugas? Baik, silahkan tugasnya dikumpulkan terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Baiklah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian fungsi administrasi keuangan dan apa saja fungsi administrasi keuangan. Ada yang mau menjawab? Silahkan Tia. Nah, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silahkan Hera. Bagus, berarti anak-anak semuanya sudah memahami pelajaran minggu lalu bahwa administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, terdapat dua pengertian jenis administrasi keuangan. Yang pertama yaitu dalam arti sempit. Pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit adalah semua pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukaan keuangan. Yang kedua dalam arti luas. Ada yang tahu pengertian administrasi yang sudah kita bahas minggu lalu dalam arti luasnya? Tidak ada? Baik, Ibu saja yang menjelaskan lagi. Pengertian administrasi keuangan dalam arti luas itu adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Nah, itu ya. Sedangkan fungsi administrasi keuangan yaitu, apa ada yang tahu atau ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu apa fungsi administrasi keuangan? Ada yang tahu tidak? Kan minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Apa tidak ada yang mengulang pelajaran kembali di rumah? Oh, lupa. Baik, akan Ibu sebutkan lagi, akan Ibu jelaskan lagi apa saja fungsi administrasi keuangan. Yang mengacu pada administrasi keuangan secara umum itu adalah yang pertama, yaitu adalah fungsi investasi. Fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Nah, investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu apa saja? Kemarin sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Ya, silahkan Tia. Nah, bagus. Yang pertama itu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu misalnya berupa kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada investasi jangka panjang. Misalnya
tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua fungsinya yaitu fungsi mencari dana. Fungsi mencari dana ini adalah fungsi untuk mencari modal. Fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Apa tadi fungsi mencari dana? Fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Bagus sekali. Yang ketiga yaitu ada fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan. Nah, fungsi pembelanjaan ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dari dana dari luar. Nah, yang keempat yaitu fungsi pembagian laba. Ini fungsi yang terakhir ya anak-anak ibu, fungsi pembagian laba. Nah, fungsi pembagian laba ini kegiatannya yaitu untuk pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana dalam artian perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Baik, kan minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang pengertian administrasi keuangan, fungsi administrasi keuangan, dan sekarang juga sudah Ibu ulangi apa saja pengertian administrasi keuangan dan apa saja fungsi dari administrasi keuangan tersebut. Apa ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu pengertian yang sudah Ibu jelaskan tadi? Silahkan Hera. Ya, bagus sekali. Nah, kita ulang lagi ya. Fungsi administrasi keuangan itu ada 4. Yang pertama fungsi apa? Fungsi investasi. Pintar. Yang kedua fungsi mencari dana. Yang ketiga fungsi pembelajaran, dan yang terakhir fungsi pembagian laba. Bagus. Sepertinya anak-anak Ibu sudah paham. Karena sudah paham, maka kita lanjut pada pelajaran minggu ini, yaitu masuk kepada manfaat administrasi keuangan. Apa tadi? Manfaat administrasi keuangan serta dasar pengelolaan administrasi keuangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manfaat administrasi keuangan serta dasar pengelolaan administrasi keuangan. Ibu harap kalian fokus untuk memperhatikan Ibu, karena setelah Ibu menjelaskan kita akan mengadakan kuis. Baik, Ibu jelaskan yang pertama manfaat administrasi keuangan. Yang pertama yaitu ada pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Karena adanya administrasi keuangan ini, pencatatan atau penerimaan atau pengeluaran suatu organisasi itu menjadi lebih teratur, menjadi lebih terarah. Ya. Yang kedua yaitu penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi dan lebih bermanfaat. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada dasar pengelolaan administrasi keuangan. Pengelolaan administrasi keuangan dalam suatu usaha tersebut meliputi yang pertama yaitu menerima, yang kedua menyiapkan bukti-bukti yang lengkap. Baik, sudah. Nah, baik, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya setelah Ibu jelaskan tadi? Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua berarti ya? Sudah?
Sudah paham semua berarti? Baiklah,